Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat ya. Dan juga semoga diberi kemudahan serta ikhlas dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Dan juga tetap harus mematuhi anjuran dari pemerintah, yaitu tetap di rumah saja. Karena seiring pandemi yang terjadi di negara kita semakin tinggi, maka untuk memutus tali rantai kita harus di rumah saja, jangan berkeliaran keluar bergerombol ya. Baik, langsung saja tanpa harus berlama-lama. Bab selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang polimer ya, tentang polimer. Saya harap kalian agar bisa mengikuti dan memahami apa yang saya sampaikan, dan kalaupun kurang paham silahkan kalian baca lagi, cari literasi tentang polimer di internet banyak ya. Baik, langsung saja kita akan bahas tentang polimer. Berikut data konsep polimer ya. Nah, polimer sendiri punya pengertian dari susunan katanya saja, yaitu poli yang artinya banyak, kemudian mer yang berasal dari kata meros artinya unit. Jadi polimer itu adalah banyak unit atau gabungan dari banyak unit. Kemudian polimer ini disusun oleh yang namanya monomer. Mono artinya satu ya, dan mer atau meros artinya unit. Jadi monomer itu satu unit. Jadi puluhan, ratusan, bahkan ribuan monomer bergabung menjadi satu nih, yang kemudian membentuk polimer. Sampai di sini paham? Oke, kalau kurang paham saya analogikan begini. SMK Wikrama merupakan suatu polimer ya. Tetapi SMK Wikrama ini tersusun dari beberapa unit atau beberapa rombel yang menjadi satu, sehingga terbentuklah SMK Wikrama, yang mana beberapa unit atau beberapa rombel ini disebut dengan monomer. Misal rombel OTKP, rombel BDP, rombel hotel, rombel TKJ, dan rombel RPL, mereka bergabung menjadi satu membentuk suatu sekolah SMK yang bernama Wikrama. Jelas ya? Jadi Wikrama itu merupakan polimer, sedangkan unit atau rombel tadi seperti MMD, BDP, dan OTKP merupakan suatu monomer. Baik, bisa mengikuti sampai di sini ya. Oke. Kita lanjut. Kenapa kita mempelajari polimer? Karena banyak benda-benda yang kita gunakan sehari-hari itu merupakan bagian dari polimer. Makanya sangat penting kita harus mempelajari tentang polimer. Mulai dari plastik nih contohnya. Dan kalian tahu sendiri kan, plastik itu kan banyak kegunaan untuk kebutuhan kita, mulai dari kantong plastik, kursi plastik. Kemudian banyak juga ada juga bahan-bahan sintetis backlit ya dari polimer seperti nilon, karet sintetis, dan lain-lain.
Jadi polimer itu sendiri banyak kegunaannya dalam kehidupan kita. Oke. Kemudian kita mulai pembahasan polimer berdasarkan penggolongan dari asalnya ya. Penggolongan polimer. Yang pertama, penggolongan polimer berdasarkan asalnya. Jadi polimer itu sendiri ada yang sudah diciptakan dari alam dan ada yang dibuat dari laboratorium. Berdasarkan asal, yang pertama yaitu polimer alam atau polimer alami adalah polimer yang terbentuk secara alami di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, polimer alam ini telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu, jumlahnya yang terbatas dan sifat polimer alam yang kurang stabil. Kemudian apa saja itu contoh dari polimer alam? Contohnya bisa kita temukan di dalam tubuh kita, yaitu protein. Ya, protein. Protein merupakan polimer yang mana monomernya sendiri tersusun dari yang namanya asam amino. Jadi ribuan asam amino ini yang bergabung menjadi satu kemudian membentuk suatu polimer yaitu protein. Jelas ya. Selanjutnya apalagi? Ada amilum. Amilum ini banyak kita jumpai pada makanan kita ya, yang kita konsumsi. Misal padi, termasuk biji-bijian ya, padi ya, beras atau nasi. Kemudian akar umbi seperti singkong, ubi jalar ataupun talas. Nah, amilum ini merupakan polimer yang mana tersusun atas atau monomernya adalah glukosa yang bergabung menjadi satu kemudian membentuk suatu polimer yang disebut amilum. Kemudian apalagi contohnya ada selulosa, ada asam nukleat, dan juga ada karet alam. Ya. Nah, itu berdasarkan asalnya. Kemudian penggolongan kedua berdasarkan jenis monomernya. Oke. Berdasarkan jenis monomernya. Kita lewat juga ya. Oke, berdasarkan jenis monomernya. Jadi penyusun polimer itu monomernya itu ada yang monomernya sama semua, ada yang monomernya berbeda-beda. Misalnya, contohnya PVC. Apa itu PVC? PVC itu adalah polivinil asetat kleat ya. Yang mana ini termasuk kepada monomer homopolimer, yaitu polimer yang tersusun dari monomer-monomer yang sama atau sejenis. Yang mana monomernya yaitu vinil. Revisi itu polivinil klorida, yang mana monomernya yaitu vinil klorida. Jadi monomer dari polivinil klorida ini adalah vinil klorida semua dan tidak ada monomer yang lainnya. Jadi hanya vinil klorida. Maka PVC ini dikatakan monomer jenis
homopolimer. Kemudian ada juga contohnya nilon. Nilon ini monomernya terdiri dari 2 jenis ya, yaitu asam terektalat yang kemudian bereaksi dengan heksametilin dianina. Nah, jadi nilon ini dikatakan kopolimer atau tersusun dari monomer-monomer yang berlainan jenis, karena monomernya ada 2, yaitu asam terektalat dan heksametilin dianina. Oke ya, jadi sampai sini jelas ya. Kalau PVC itu monomernya homopolimer maksudnya, sedangkan kalau nilon itu monomernya copolimer. Kemudian contoh lain dari homopolimer banyak ya, yang kita sebutkan di awal tadi, yaitu seperti protein, karena monomernya hanya 1, yaitu apa itu protein? Monomernya adalah apa, anak-anak? Protein asam amino ya, asam amino. Kemudian ada karet alam, amilum, selulosa, dan teflon. Kemudian contoh lain dari kopolimer ada dakrun, ada baklit. Baklit itu yang digunakan dalam alat listrik ya. Oke, ini penggolongan berdasarkan jenis monomernya. Kemudian kita lanjut berdasarkan daya tahan terhadap panas ya, berdasarkan daya tahan terhadap panas atau berdasarkan sifat terhadap pemanasan atau sifat kekenyalannya. Jadi misalkan kalau kita punya plastik kemudian dipanaskan, dia pasti melelehkan. Tetapi ada juga sebagian plastik, contohnya misalnya alat-alat listrik yang bermerek bagus, dia kalau terkena panas tidak meleleh tetapi malah bertambah keras karena terkena panas ini. Nah, jadi itu ada bagian-bagiannya ya, mana yang plastiknya biasa saja, mana yang plastiknya tergolong bagus. Ini berdasarkan daya tahan panasnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu termoplastik dan termosetting. Apa itu termoplastik? Termoplastik adalah polimer yang bersifat kenyal atau liat jika dipanaskan dan dapat dibentuk menurut pola yang diinginkan. Kemudian setelah dingin, polimer menjadi keras dan kehilangan sifat kekenyalannya. Contohnya polietilena, PVC, seluloid, dan lain-lain. Sedangkan termosetting maksudnya adalah polimer yang bersifat kenyal saat dipanaskan, tetapi setelah dingin tidak dapat dilunakan kembali. Jika pecah, polimer tersebut tidak dapat disambungkan kembali dengan pemanasan. Contoh baklit yang tadi ya, yang ada pada alat-alat listrik ya, plastik yang mengandung alat listrik yang mengandung plastik itu namanya baklit. Kemudian uretana, epoksi, dan lain-lain. Kemudian ini kita lewat saja, bisa kalian baca. Kemudian sifat-sifat
polimer. Yang pertama, jadi setiap benda atau setiap makhluk hidup mempunyai sifat-sifat ya. Misalnya manusia mempunyai sifat, tumbuhan mempunyai sifat, hewan pun mempunyai sifat. Begitu juga dengan polimer. Polimer ini mempunyai sifat yang mana dibagi menjadi dua sifat, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Fisik ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sifat fisik polimer sebagai berikut: panjang rata-rata rantai polimer, kemudian gaya antar molekul, percabangan, ikatan silang antar rantai polimer, dan sifat kristalinitas rantai polimer. Kemudian yang kedua yaitu sifat kimia, yang mana terbagi atas bersifat hidrolik, yaitu sifat yang dimiliki polimer yang dapat menyerap air yang terdapat pada polimer alami. Jadi ingat ya, kata kuncinya hidro. Hidro itu adalah air. Kemudian yang B bersifat elastomer, yaitu bahan yang dapat ditarik dan kemudian pada bentuk semula ketika dilepaskan dan terdapat pada polimer alami. Yang ketiga, tahan terhadap minyak dan bensin pada polimer sintetis. Sampai di sini jelas ya. Jadi nanti kalau kurang paham silahkan kalian baca-baca lagi. Kemudian ini kita lewat. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi pembentukan polimer. Yang mana reaksi pembentukan polimer ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah polimerisasi adisi. Apa itu polimerisasi adisi? Yaitu bergabungnya monomer-monomer atau bagian-bagian unit terkecil tadi ya, yang berikatan rangkap. Ikatan rangkap akan menjadi jenuh tatkala monomer-monomer itu berikatan satu sama lain. Pada polimerisasi adisi tidak ada molekul yang hilang. Polimerisasi adisi digolongkan ke dalam polimerisasi radikal bebas dan polimerisasi ion. Oke. Kemudian ada polimerisasi ionik. Dalam hal ini, pembawa rantai dapat berupa ion karbonium atau polimer kation atau ion karbanion, polimer anion atau positif negatif ya. Kemudian selanjutnya, ini yang paling penting dalam pelajari polimer yang bisa kalian ambil dari materi ini. Di sini ada kegunaan dan dampak penggunaan polimer. Apa saja itu kegunaan polimer? Misal polimer polietena, yang mana monomernya atau tersusun atas etena, sifatnya apa? Lentur. Nah, ini kegunaannya, yang mana kegunaannya untuk botol semprot, tas plastik, kabel, ember, tempat sampah. Nah, jadi kalau kalian melihat ada kabel, ada ember, ada tempat sampah, itu berarti plastiknya itu mengandung polimer polietena ya, yang mana monomernya adalah etena. Sifatnya apa? Lentur ya. Seperti yang kita tahu, seperti kabel, ember kan lentur ya. Kemudian yang kedua ada polipropilena. Sifatnya keras dan titik lelehnya tinggi. Kegunaannya apa saja? Karpet, ada tali, wadah plastik, dan mainan anak-anak ya. Di sini banyak, ada sekitar 7. Nah, ini yang saya sebut tadi baklit ya. Monomernya ada formaldehid dan fenol, sifatnya termoset.
Nah, kegunaannya untuk peralatan listrik, kemudian perlengkapan radio, telepon, kamera, piring, dan gelas. Di sini jelas ya. Kemudian apa saja dampak negatif dari polimer terhadap lingkungan? Ternyata polimer itu selain banyak kegunaannya, ada juga sisi negatifnya terhadap lingkungan, dan ini yang perlu harus kalian ketahui. Dengan kalian mengetahui dampak negatifnya, maka kalian akan mencegah penggunaan polimer yang berlebihan, yang mana apabila kalian gunakan terlalu berlebih maka akan mengakibatkan keseimbangan terganggu ya. Oke, dalam kehidupan sehari-hari banyak barang-barang yang digunakan merupakan polimer sintetis, mulai dari kantong plastik yang mana untuk belanja, plastik pembungkus makanan dan minuman, alat listrik, dan alat rumah tangga. Setiap kita belanja dalam jumlah kecil, misalnya di warung, selalu kita akan mendapatkan pembungkus plastik dan kantong plastik. Kemudian barang-barang tersebut merupakan polimer sintetis yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Yang kita tahu sendiri ya, yang mana plastik itu proses mengurainya itu lebih kurang ratusan tahun ya. Jadi dia tidak akan terurai di dalam tanah sebelum masa proses penguraiannya berakhir. Jadi ratusan tahun ya. Akibatnya barang-barang tersebut akan menumpuk dalam bentuk sampah yang tidak dapat membusuk, sehingga dapat menyebabkan menyumbat saluran air yang menyebabkan banjir. Bila plastik dikubur, maka akan membuat tanah itu menjadi tidak subur dan tidak dapat ditanami. Kenapa? Karena plastik tersebut mengandung bahan-bahan senyawa kimia yang dapat merusak baik itu sifat fisik maupun sifat kimia pada tanah. Oke, kemudian di sini ada dampak negatif polimer terhadap lingkungan. Di antaranya ya, bagi kesehatan tubuh manusia, di antaranya. Jadi selain pada lingkungan sekitar kita, alam, ada juga nih dampak negatif untuk kesehatan tubuh manusia, di antaranya penggunaan styrofoam nih untuk yang makanan dapat menimbulkan gejala saraf seperti kelelahan, gelisah, sulit tidur, dan anemia. Styrofoam yang membungkus makanan-makanan seperti bubur ayam, kemudian cilok ya, dan lain-lain lah. Kemudian bahan kimia ftalat pada mainan anak yang terbuat dari plastik ini banyak menyebabkan infeksi hati dan ginjal. Jadi sangat berbahaya sekali ya. Kemudian zat kimia yang tergantung dalam kertas tisu untuk membungkus atau melapisi makanan dapat menyebabkan kanker. Jadi tidak heran ya, manusia di zaman sekarang ini sangat mudah sekali atau sangat rentan sekali terkena penyakit-penyakit yang sangat fatal seperti hati dan ginjal, terutama yang kanker ini ya. Karena apa? Karena secara tidak sadar kita menggunakan bahan-bahan yang bisa mengandung atau menyebabkan penyakit tersebut. Jadi dengan kalian mengetahui hal ini, maka kalian bisa untuk mencegah atau tindakan preventif agar kalian terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila kalian kurang paham, kurang jelas, silahkan kalian baca-baca lagi, silahkan kalian dengar lagi video ini. Saya harap kalian agar tetap semangat walaupun belajarnya di rumah ya. Jadi tidak mengurangi kalian untuk tidak semangat, hanya saja berbeda ruang dan waktu. Oke, saya akhiri sampai di sini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.